Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Episode ke-82 alias episode ke-7 Attack on Titan Final Season part kedua telah tayang. Episode ini menggambarkan situasi tenang setelah 6 episode sebelumnya hanya berfokus ke perang di Paradis. Ya bisa dibilang, ini adalah episode untuk mendinginkan situasi yang sebelumnya panas di Paradis. Namun meski begitu, banyak hal menarik yang bisa Abdikos bahas di episode ini. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, konflik korban sipil versus Jaegerist. Meski Eren sebelumnya mengumumkan kalau dia membangkitkan Rumbling demi melindungi kampung halamannya di Pulau Paradis, namun tidak bisa dipungkiri kalau membangkitkan Rumbling berarti meruntuhkan semua dinding yang ada di Pulau Paradis, termasuk meruntuhkan dinding yang ada di samping pemukiman distrik. Dan ya, kali ini diperlihatkan bagaimana distrik Stohes, yaitu salah satu distrik terdalam di dinding Sina yang punya kepadatan penduduk tinggi, runtuh karena Rumbling Eren. Buat yang lupa, distrik Stohes pernah mengalami dua kejadian pertempuran. Yang pertama adalah pertempuran Female Titan Annie melawan Attack Titan Eren, dan yang kedua adalah pertempuran Levi melawan skuad Kenny Ackerman. Dan kini penduduk distrik Stohes kembali mengalami kejadian buruk, yaitu Rumbling Eren yang menghancurkan wilayah mereka, khususnya mereka yang tinggal di samping tembok. Distrik ini sendiri menjadi tempat tinggal utama para polisi militer, alias mereka yang rata-rata tidak berhubungan dengan Jaegerist. Dan ya, di sini polisi militer langsung sigap menolong para korban Rumbling di distrik Stohes, di mana para penduduk yang menjadi korban menyalahkan Eren Yeager karena membunuh penduduk di negaranya sendiri demi membangkitkan Rumbling. Dan di luar dugaan, distrik yang banyak dihuni polisi militer yang notabene adalah anti Jaegerist ternyata banyak menyimpan para Jaegerist tersembunyi, atau bisa dibilang Jaegerist dadakan di dalamnya, terutama dari penduduk sipil. Ya, para Jaegerist dadakan ini langsung balik meneriaki mereka yang menyalahkan Eren, karena ini adalah jalan satu-satunya agar Eren bisa menghancurkan dunia demi melindungi Pulau Paradis. Pengorbanan mereka yang tewas karena insiden Rumbling ini akan dikenang oleh para Jaegerist dadakan. Mereka pun memprovokasi penduduk yang ragu akan tindakan Eren dengan teriakan Shinzo Sasageo agar mereka mau memakluminya atau bahkan menjadi supporternya. Yap, seperti inilah gambaran jika ideologi radikal disandingkan dengan provokasi brutal. Walaupun yang meneriakan hanya minoritas, tapi hal ini bisa mempengaruhi ideologi kaum mayoritas. Intinya, speak up minority is stronger than silent majority. Cara mengatasi hal ini tentu dengan membuat silent majority melawan balik atau mengerahkan militer untuk menertibkan minoritas yang berisik. Dan cara kedua inilah yang akan dilakukan oleh polisi militer di distrik Stohes. Kedua, kisah hidup dan tujuan Annie Leonhardt yang sebenarnya. Terlihat bagaimana bangunan kementerian militer yang sempat diledakkan Jaegerist. Disinilah Hitch yang sepertinya masih bertugas di bangunan ini menemukan lendir aneh yang berceceran di lantai. Hitch pun curiga dengan lendir tersebut dan mengikutinya hingga ke dalam ruangan. Dan benar saja, Annie langsung mengancam Hitch dari belakang agar tidak berteriak. Namun Hitch langsung membanting Annie, dan ini aneh mengingat Annie adalah masternya bela diri. Bahkan dia lebih mahir dari Mikasa. Andaikan Mikasa bukan Ackerman, pasti Annie adalah kadet 104 perempuan terkuat. Dan alasan kenapa Annie dengan mudah bisa dibanting Hitch adalah karena dia baru keluar dari kristal. Jadi intinya Annie masih lemas. Namun tentu saja Annie tidak bodoh karena dia sudah melukai tangannya dengan cincin. Jadi sekali Hitch berteriak, maka Annie akan berubah menjadi Titan, dan ini akan membunuh Hitch seketika. Pada akhirnya Hitch menyerah. Dia pun mendengar semua curhatan Annie. Annie membongkar kalau selama ini di dalam kristal dia hanya bisa mendengar suara Hitch dan Armin, namun tidak bisa menanggapi mereka. Dia seperti bermimpi namun tidak bisa bangun. Disinilah Annie meminta Hitch untuk mendengar curhatannya karena Annie selama 4 tahun ini hanya menjadi pendengar setia Hitch dan Armin. Intinya, Annie menceritakan tentang kisah hidup dan tujuan hidupnya pada Hitch. Annie adalah anak dari seorang ibu Marleyan yang berselingkuh dengan ayah yang seorang Eldia. Yap, intinya ibu kandung Annie adalah seorang wanita Marley yang berselingkuh dengan seorang laki-laki Eldian. Jadi darah Eldian Annie berasal dari bapaknya. Karena takut akan hukuman Marley yang begitu menentang hubungan Marley dan Eldia, dan juga takut kehilangan statusnya sebagai orang Marley, ibu Annie membuang anaknya. Disinilah Mr. Leonhardt yang seorang Eldia di luar negeri menemukan Annie bayi lalu memutuskan mengadopsinya. Jadi sudah jelas kalau Mr. Leonhardt bukanlah asli penduduk Liberio yang memang terlihat seperti orang kulit coklat. Alasan Mr. Leonhardt
dikirim ke Liberio, kemungkinan karena kasus melawan hukum Marley, sehingga dia dikirim ke Liberio sebagai prajurit perang Marley di garis depan, mirip seperti ras lain yang negaranya berhasil dijajah Marley. Sehingga cara satu-satunya agar Mr. Leonhart bisa bebas dari hukuman ini adalah dengan cacat permanen atau menjadi keluarga prajurit kehormatan Marley saat tidak berperang. Dia pun melatih Annie siang malam menggunakan teknik bela diri dari negaranya. Kalau Abdikos boleh menebak kemungkinan Mr. Leonhart berasal dari negara yang di map Marley adalah Brazil, dan teknik bela diri yang diajarkan Mr. Leonhart pada Annie adalah Jiu-Jitsu, sedangkan Mr. Leonhart sendiri adalah ras Portugis jika di dunia nyata. Itulah kenapa kulit dia terlihat coklat layaknya mix dari ras Brazilian dan Amazonian. Mr. Leonhart pun berhasil, di mana Annie menjadi sangat kuat, bahkan berhasil mengalahkannya dan membalas dendam pada Mr. Leonhart yang telah melatihnya dengan sangat keras. Namun Mr. Leonhart hanya tertawa setelah diajar Annie, karena dia yakin sekarang Annie menjadi prajurit kuat yang mampu membunuh musuhnya tanpa senjata. Dan benar saja, pada akhirnya Annie menjadi salah satu warrior Marley dan Mr. Leonhart diangkat sebagai salah satu keluarga kehormatan Marley. Namun sebelum Annie berangkat tugas untuk merebut Fonit Titan di Paradis, Mr. Leonhart tiba-tiba memeluk tubuh Annie sambil mengatakan kalau dia menyesal. Dia menyesal telah mendidik Annie dengan sangat keras. Dia tidak ingin Annie menjadi warrior. Yang dia inginkan hanyalah Annie bisa kembali ke Marley dengan selamat. Namun sayang pada akhirnya keinginan tersebut gagal dipenuhi karena Annie tertangkap dan mengkristal selama 4 tahun di Paradis. Yap, tujuan sebenarnya Annie bukanlah misi merebut Fonit Titan di Paradis atau menyelamatkan dunia. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Yang dia pedulikan adalah bisa kembali ke Marley untuk kembali bertemu dengan ayahnya. Karena Annie sadar sebelum berangkat ke Paradis bahwa orang yang selama ini mendidiknya dengan keras adalah ayah sejatinya, bukan ayah atau ibu kandung yang melahirkan lalu membuangnya. Untuk bisa mewujudkan impiannya ini, Annie siap melakukan apapun, bahkan membantai penduduk sipil seperti yang dia lakukan di Paradis. Ketiga, perlawanan Eldia di Liberio. Sesuai apa yang terjadi di episode ke-81, di mana pengumuman penghancuran dunia dari Eren tidak hanya didengar oleh Eldia Paradis, tapi Eldia di seluruh dunia. Disinilah penduduk Eldia di Liberio memulai pemberontakan pada para penjaga Marley, karena memang Rambling sebentar lagi akan mencapai Liberio. Namun tentu saja para penjaga camp pengasingan tidak percaya karena mereka adalah orang Marley. Jadi pengumuman kehancuran dari Eren sama sekali tidak sampai ke mereka. Disinilah ayah Annie yang sempat ditundukkan oleh penjaga Marley langsung memimpin perlawanan. Seperti yang Abdikos jelaskan sebelumnya, ayah Annie termasuk mantan anggota militer Marley yang berjuang di garis depan saat perang Marley menaklukkan negara lain. Jadi penjaga camp pengasingan ini sama sekali bukan tandingan veteran perang Eldia seperti Mr. Leonhart. Keempat, Mikasa beban. Saat Armin sedang kebingungan dengan situasi Paradis yang semakin kacau, Eren yang tiba-tiba menyatakan ingin menghancurkan dunia, Connie yang menculik Falco dan Yegeris yang akan segera mengambil alih kekuasaan di Paradis, Mikasa masih saja nyeriwui Armin dengan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Tentu saja Armin agak sedikit emosi dan menyuruh Mikasa untuk membantu Jan dan berpikir sendiri apa yang harus dilakukan. Namun bukannya memahami kalau Armin sedang pusing, Mikasa malah kembali bertanya bagaimana dengan Eren. Tentu saja Armin langsung meluap emosinya. Dia membentak Mikasa yang terkesan menjadi beban baginya. Aku tidak tahu, kita tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Yap, semenjak dibentak Eren, Mikasa memang terkesan di nerf. Dia yang seorang Ackerman badass tiba-tiba jadi pelongo-pelongo, seakan-akan hidupnya sudah hancur karena dibenci Eren. Dan inilah yang disebut bucin level maksimal. Kelima, King Floch mengambil alih Paradis. Dugaan Armin sebelumnya benar kalau Yegeris mulai mengambil alih Paradis. Kadet 109 akan memandu Shadis untuk kabur karena berbahaya jika sampai Yegeris tahu Shadis masih hidup. Namun Shadis menolak untuk kabur dan menyuruh Kadet 109 untuk terus bersama Yegeris. Yap, Shadis begitu peduli pada keselamatan Kadet 109 karena saat ini Yegeris adalah ideologi brutal yang akan mengambil alih Paradis dengan paksa. Maka tidak ada jalan lain selain mengikuti mereka karena taruhannya pasti nyawa. Dan benar saja, King Floch benar-benar telah memproklamirkan dirinya sebagai raja
yang mewakili Eren untuk membangkitkan kekaisaran Eldia. Alasan Floch adalah karena dia yang dipasrai Eren sejak awal untuk membangkitkan New Eldian Empire di Paradis. Yap, sejak awal Eren menemui Floch secara personal mengenai tujuan dia yang sebenarnya. Bahkan Floch mengetahui tujuan dibalik tujuan Eren yang menipu Yelena dan Zeke, dan usaha Floch selama beberapa tahun pada akhirnya membuahkan hasil. Dia diam-diam merekrut sukarelawan di Paradis untuk gabung menjadi Jaegerist, dan inilah puncaknya. Floch akan menjadi king sementara di Paradis sebelum nantinya New Eldian Empire benar-benar dibangkitkan dengan King Eren sebagai raja aslinya. Sebagai raja, tentu saja Floch melakukan apapun untuk melindungi tujuannya. Halangan dia yang pertama adalah para sukarelawan Marley yang datang ke Paradis. Yap, mereka datang ke Paradis dengan tulus untuk membantu Paradis agar bisa melawan Marley. Namun kali ini mereka seperti dikhianati karena kampung halaman mereka juga akan dihancurkan oleh Rambling Eren. King Floch pun dengan baik hati menawarkan para sukarelawan untuk menjadi imigran tetap di Paradis demi membantu membangkitkan kekaisaran Eldia baru. Namun seorang sukarelawan menolak dan memprovokasi teman-temannya. Tanpa ampun, King Floch langsung menembak si sukarelawan tersebut. Berikutnya, King Floch akan mengeksekusi Yelena. Jan yang menyaksikan kesongongan King Floch tidak bisa berbuat banyak karena pikiran realistisnya mengatakan kalau saat ini Paradis telah menang dan melawan Floch adalah tindakan fatal yang bisa saja membunuhnya. Keenam, persiapan menghadapi Rambling. Dua kapal udara Marley yang diparkir di luar dinding segera kembali ke Marley dengan cepat. Marley akan segera mengabarkan pada aliansi dunia yang dalam proses berkumpul di Teluk Marley untuk menggempur Paradis. Tentu saja aliansi dunia belum sepenuhnya berkumpul karena butuh waktu 6 bulan untuk mengumpulkan seluruh aliansi dunia. Namun kali ini perlawanan harus tetap dilakukan karena Rambling sudah OTW menuju ke benua utama. Sementara itu, Hanji mendekati Kartitan Pig dan Magat yang berhasil kabur dari peperangan. Namun Pig malah berniat memakan Hanji. Untungnya Hanji bisa meyakinkan agar Pig tidak memakannya terlebih dahulu dan mau mendengarkan apa yang akan dia katakan. Tujuan Hanji tentu saja untuk mengajak Marley membantu aliansi Eldia Marley demi bisa menghentikan tindakan brutal dari Eren. Ketujuh, Connie menuju Ragako. Episode ini ditutup dengan Connie yang membawa Falco menuju desa Ragako, tempat ibu Connie menjadi Titan. Untuk mencegah Falco berontak, Connie menipu Falco dengan mengatakan kalau dirinya berniat mengamankan Falco. Falco sendiri masih sangat polos dan menganggap Connie adalah orang baik, sehingga proses perjalanan Connie seperti tidak menemukan masalah. Minggu depan episode kemungkinan masih cukup santai, yaitu berfokus ke proses pembentukan aliansi Eldia Marley. Melihat alur yang tiba-tiba melambat seperti ini, padahal hanya tersisa 5 episode lagi, kemungkinan cerita Attack on Titan final season tidak akan berakhir di episode ke-12, dan rumor adanya movie yang mengadaptasi bagian akhir chapter kemungkinan benar adanya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.